tantangan ke depan ini di tahun 1446 Hijriah ini bukan semakin mudah, semakin hebat, semakin luar biasa fitnah yang akan mengguncang kita umat Islam. Oleh karenanya ada 3 doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita implementasikan doa ini dalam bentuk amaliyah. Doa yang pertama adalah al-ismatu minasyaitani wa awliya'i wa junudi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipelihara, dijaga dari setan, pengikutnya dan pasukannya. Ingat, musuh abadi kita, musuh yang sebenar-benarnya musuh setan, yang biang-keroknya iblis. Jadi kalau ada musuh, jangan musuh sama orang, tapi musuh kita karena dia jadi setan. Kita benci sama orang itu bukan sama orangnya, tapi karena perilaku setan. Nah, setan ini, iblis ini sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, saya bersumpah, kata iblis, dikarenakan kau telah melaknat aku nih ya Allah, maka pada saat ini, detik ini aku bersumpah, aku akan jadikan indah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan seluruh manusia sehingga tidak ada lagi yang beribadah kepada. Ini janji iblis, janji setan yang sebagai pasukan iblis ini. Oleh karenanya kita jangan lupa dengan musuh kita. Maka kata Allah, silakan kerahkan segenap kemampuanmu, goda dia, goda anak cucu Adam itu dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, kiri kanan. Silakan kerahkan pasukan-pasukanmu untuk menggoda dan menggelincirkan anak cucu Adam kita ini. Kata Allah begitu. Tetapi ada illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iya Allah, kami bisa menggoda, gampang godain umat manusia, anak cucu Adam gampang digoda. Tapi ada satu yang gak bisa saya goda. Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlis, yang ikhlas. Apa itu mukhlis? Mukhlis itu hidupnya diabadikan pengabdian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, yuk kita sama-sama jadi hamba yang mukhlis. Bagaimana implementasinya? Maka hidup kita, ibadah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya kita harus mau diatur oleh Allah hidup kita. Apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan aturan Allah dan Rasulullah. Kita sekarang jadi seorang muslim, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ada yang dinas kebersihan, dinas lingkungan hidup ataupun sebagai yang lainnya, ikhlas kita menjalankan. Maka enak ketika Allah menguji kita dengan ketercukupan rezeki, duit banyak, rumah megah, mobil gonta-ganti yang terbaru, maka hati-hati. Maka bagi orang yang mukhlis, ketika diberikan rezeki anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipergunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya rezeki, jangan lupa bantu tetangga yang kelaparan dan kekurangan. Punya rezeki, bantu untuk kemaslahatan umat. Jangan punya rezeki dimakan sendiri, dipakai poya-poya dan hura-hura. Orang seperti ini akan jatuh pada derajat kehilangan. Hati-hati.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak suatu umat sampai didatangkan kepada orang-orang yang kaya di antara orang-orang di wilayah umat itu, kemudian tidak mau mematuhi Allah, baru Allah azab. Oleh karenanya orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki harus semakin dikhidmatkan rezekinya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak hidup kita, nggak punya duit, hidup pas-pasan, ditimpa dengan musibah penyakit kah, pekerjaan kah, di PHK kah, usaha kagak laku-laku, jualan kagak juga dapat untung yang gede, maka karena kita ikhlas diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, apa yang saya minta belum tentu yang terbaik bagi saya, tetapi saya yakin apa yang diberikan kepada saya olehmu ya Allah, itu yang paling pantas dan yang terbaik untuk saya. Enak hidup kita. Kan kadang-kadang kita ini pengennya yang terbaik menurut kita. Kenapa sih saya nggak jadi orang kaya? Allah kagak adil. Dilahirin dari emak bapak miskin, Allah lahirnya dari konglomerat, dari orang kaya. Allah nggak adil nih. Itu pernyataan yang tidak dilahir dari rasa mukhlis. Kalau orang yang mukhlis, maka lahir miskin kaya, maka tetap akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak jadi pejabat yang mukhlis, melayani, mengayomi masyarakatnya dengan ikhlas, kepada bawahan tidak akan arogan. Kan sekarang lagi musim tuh orang arogan, merasa dia punya pangkat, kedudukan, jabatan. Maaf saja, orang bukan dianggap orang arogan. Maka orang yang mukhlis tidak akan arogan. Kepada bawahan akan sayang dan cinta, kepada masyarakat akan sayang dan cinta. Bukan ingin dilayani, tapi melayani sebagai pejabat. Begitupun masyarakatnya. Melihat pemimpin yang seperti itu, kita dengan ikhlas dan tulus membantu pimpinan kita untuk membangun masyarakat, tatanan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu yang pertama. Maka ikhlaslah dalam hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setan, iblis, pasukan-pasukannya, penolong-penolongnya tidak akan mampu menggoda kita. Lalu doa yang kedua yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-aun minan nafsi al-amaratu bisu. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari nafsu amarah bisu, dari nafsu diri kita ini, syahwat kita ini. Karena banyak orang yang jatuh dari derajat tertinggi kepada yang terendah karena dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Banyak sudah kejadian-kejadian orang-orang yang pejabat tinggi gak bisa nahan hawa nafsunya, korupsi dia. Ada juga yang terjebak dalam syahwat karena gak bisa mengendalikan si otong lehernya. Hati-hati, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan pertolongan kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Orang yang paling hebat, kuat itu bukan orang yang berantem, yang jagoan diri, yang jagoan preman di terminal. Orang yang paling kuat adalah orang yang paling kuat mengendalikan hawa nafsu. Oleh karenanya, yuk kendalikan hawa nafsu kita. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama zikir. Banyakin zikir kepada Allah. Habis sholat jangan Allahumma lantas jalan. Habis sholat baca dulu zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Santai dulu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu membuat kita hati tenang. Ini mau habis sholat Allahumma lantas jalan berber. Enggak apa-apa. Zikir dulu. Itu akan membuat kita mampu mengkontrol emosi dan hawa nafsu kita. Apalagi baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini salah satu yang membuat jiwa kita tenang. Jangan cuma baca doang, dia terjemah, pahami, kagak ngerti, tanya alif lam, ngaji. Kendalikan hawa nafsu kita. Karena kalau orang jauh dari masjid, orang jauh dari sajadah, pasti emosinya nggak terkendali.
Tapi kalau orang rajin ke masjid, sholat berjamaah, rajin ngaji, insya Allah mampu mengendalikan emosi. Ini banyak orang-orang yang marah-marah gak jelas. Ini karena dia jauh dari Allah. Lalu yang ketiga, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang disibukkan dengan karya dan amal saleh. Coba kita lihat, Nabi Ibrahim membuat karya terbesar dalam hidupnya. Setiap tahun jutaan jamaah pergi ke Masjidil Haram An-Nabawi. Begitupun Rasulullah SAW meninggalkan asar yang hebat. Guru-guru kita, alim ulama kita, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, meninggalkan bekas-bekas yang bisa menjadi teladan bagi kita. Ada karya yang diwariskan dan diingat, didoakan oleh umat. Oleh karenanya yuk kita lahirkan karya kita, karya dalam kebaikan sesuai dengan passion kita. Kalau dia seorang pimpinan di sebuah lembaga, baik pemerintahan ataupun swasta, lahirkan karya, berikan peninggalan-peninggalan yang terbaik untuk generasi-generasi berikutnya. Kalau dia seorang dia seorang dosen, seorang pengajar, maka lahirkan karya-karya ilmiah yang bisa menjadi rujukan bagi masyarakat setelah. Ada karya, terus berkarya, terus beramal. Jangan lewatkan sedetik pun tanpa amal dalam hidup kita. Sibukkan dengan amal itu dan rangka kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan aktivitas kita, baik itu ibadah ritual maupun sosial, maka niatkan itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah nanti ketika kita umpamanya kita menjadi pejabat salah satu instansi pemerintahan ataupun di mana, maka generasi kita berikutnya akan mengingat, oh si fulan sudah memberikan asar contoh yang terbaik yang menjadi teladan. Sampai sekarang kita masih mengingat baginda Rasulullah. Bahkan kita ingin sekali bertemu dengan baginda Rasulullah, padahal kita tidak pernah melihat baginda Rasulullah. Mukanya seperti apa kita tidak pernah melihat, karena tidak boleh diadakan kisahnya. Kalau Kiai Hashim Asy'ari mungkin masih ada fotonya, kita bisa lihat. Tapi baginda Rasulullah tidak ada fotonya, dan kita tidak tahu seperti apa. Hanya sekedar kata rangkaian kata-kata Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begitu, tapi kita tidak pernah melihat. Tapi luar biasa cinta kita tidak pupus walaupun kita tidak pernah melihat bercepu mata dengan baginda Rasulullah. Oleh karenanya yuk kita lahirkan karya dalam hidup ini. Jadikan kita sebagai contoh kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita daripada fitnah-fitnah syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, menghasilkan karya yang terbaik yang bisa menjadi panutan bagi generasi-generasi berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.